Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak SMP Negeri 2 Surakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek, guru senior, kemudian kakak-kakak saya yang di guru penggerak. Di sini ada Kak Marlia, ada Kak Ernita, dan ada Kak Desi, serta teman-teman bapak-bapak ibu seperjuangan. Karena dia lebih senior di PGP, jadi saya panggil kakak, walaupun umurnya berencana pun saya. Terima kasih ya, Bapak Ibu, Bapak Kepala yang saya hormati. Alhamdulillah saya sudah menginjak ke modul titik 4, yaitu temanya adalah budaya positif. Modul 1.4 ini adalah modul yang terakhir di modul 1. Setelah tamat ini mungkin saya akan menginjak ke modul 2. Anakan dari modul 2 deh. 2.1, 2.2, 2.3 dan seterusnya. Dan kebetulan 1.4 ini anaknya global. Ya, dan betul-betul harus didiseminasikan kepada 5 orang siswa, umpan balik kepada 5 orang rekan guru dan kepala sekolah. Baik, Bapak Ibu, budaya positif. Maaf, ini sebetulnya di komputernya sudah bagus, warna-warni, warna pink mendominasi, tapi tampilannya jadi bodas seperti itunya. Sepertinya udah bagus di sini, mah. Baik. Budaya positif itu ada beberapa subbagian yang mempunyai korelasi di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu mempunyai korelasi yang erat. Nah, tapi ke-6 poin itu kita awali dari pertanyaan, kita ingin profil siswa itu yang seperti apa? Mungkin saya mah pengen siswa yang disiplin, mungkin saya pengen siswa yang aktif, mungkin saya mah siswa yang bager, pakaiannya rapi, semuanya. Tapi yakin tidak akan ada profil siswa yang sempurna yang kita inginkan. Kalau siswa yang sudah sempurna, berarti tugas kita sebagai pembimbing dalam pembelajaran berarti nggak akan berjalan. Dan seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saya tidak akan menjelaskan apa budaya, apa itu positif, pasti kita sudah mengetahui. Mungkin yang lain. Nah, ketika di sekolah, di lingkungan sekolah, baik ketika istirahat, ketika dalam pembelajaran, siswa mengalami suatu hal yang tidak positif, katakanlah itu kesalahan, pelanggaran, ya, baik di ketika istirahat atau dalam KBM, misalnya belajarnya santai-santai, kalahkan tidur, itu kan bagi kita adalah suatu masalah. Maka terhadap suatu masalah yang terjadi pada anak didik kita, berbagai macam respon yang kita lakukan. Panggil, push up, ngubah WC, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah itu sudah ideal yang kita lakukan? Nah, mari kita cari jawabannya setelah kita tuntas membahas yang ke-6 poin ini. Nah, Bapak Ibu, anak yang bermasalah itu banyak faktor, ya, yang menjadi penyebab dia melakukan kesalahan. Nah, awal yang penting budaya, tentu di dalam budaya dulu ya, budaya positif. Tentu budaya yang kita kedepankan di dalam program Merdeka Belajar adalah profil pelajar Pancasila. Tidak akan saya terangkan, Ibu Bapak pasti sudah tahu apa saja itu profil pelajar Pancasila.
Di dalam buku panduan kami itu banyak nilai-nilai yang dikemukakan oleh anu. Ya, sementara kita ya bangsa Indonesia tentu harus mengacu kepada nilai-nilai yang ada pada bangsa kita. Sudah dirangkum dalam Pancasila. Kurikulum Merdeka sudah merangkum di dalam kurikulum Merdeka Belajar. Nah, dalam hukuman tadi, Bapak Ibu, ada hukuman yang katakanlah yang membawa identitas gagal, yang membawa identitas sukses. Nah, ini nanti ada hukumnya. Hukuman konsekuensi restitusi. Nah, terhadap suatu kejadian tadi, Bapak Ibu. Ya, tapi ya itu adalah suatu keniscayaan. Kita spontan kadang-kadang melakukan reaksi terhadap kesalahan yang sifatnya tidak positif, hukum langsung. Tapi apakah itu berpengaruh secara lama kepada anak didik? Belum tentu. Seorang anak yang mengalami suatu kejadian di sekolah, pada dasarnya itu tidak terlepas dari mengapa dia melakukan itu. Mungkin saja dia ngantuk itu mungkin kurang gizi, kebutuhan dasarnya belum terpenuh. Mengapa dia sering menangis, galak, mungkin dan lain sebagainya. Mungkin dia tidak mendapatkan sentuhan kasih sayang dari keluarga, dari orang tua, orang sekitar, orang dekat. Nah, 5 kebutuhan dasar ini menurut William ini yang akan menjadi dasar tindakan semua orang, termasuk murid. Ya. Survival, bertahan hidup, makan, tempat tinggal dan lain sebagainya untuk bertahan hidup. Kemudian love and belonging, rasa ingin disayang, ingin diperhatikan. Kemudian power or self worth, ini adalah ingin berkuasa, ingin menjadi yang terbaik. Kemudian kebutuhan kebebasan. Mungkin saja anak-anak kita yang melakukan coret-coret di meja, kan banyak di meja ya. Mungkin kebebasannya tidak terwadahi. Kemudian fun and enjoyment, sama kebutuhan setiap orang itu ingin bahagia, ingin santai. Nah, demikian. Jadi kita ketika menghadapi siswa yang bermasalah, kita harus memperhatikan faktor-faktor ini. Nah, kita dalam menghadapi siswa yang bermasalah tadi, kita pertanyaan cenderung yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Kalau penghukum, saya sering melakukan itu. Umpamanya saya gabung. Tapi ternyata tidak berbekas. Sugante ke umpamanya saya roba minggu depan ayat ini. Temu Al-Quran dicabokan saja ada Sugante roba. Mungkin nanti ayat ini cuma berikut nanti. Jadi tidak berbekas. Bapak Ibu saudara. Pembuat rasa bersalah. Ketika kita mau interogasi anak, cucu disoca, berarti dia sudah merasa bersalah. Seperti kejadian kemarin yang Bu Widya, siapa itu? Bu Widya, anak kita itu sedih ya. Tapi itu juga kadang-kadang perubahan positifnya itu tidak signifikan. Besok itu sebagai teman, ini pentinglah ketika menghadapi siswa yang mengalami masalah. Seorang guru itu memposisikan dia sebagai teman didekati, tapi kadang-kadang cenderung bahasa teman dia kan, orang kan menjelaskan kan bahasa kan bebas ya. Anak-anak itu kadang-kadang sudah merasa dekat dengan guru, kadang-kadang cenderung bahasanya sudah tidak terkontrol. Itu jelek seperti itu. Nah, kadang-kadang kita bertindak sebagai pemantau, terus dipantau anak kedatangannya di rumahnya, terus ya hanya sekedar dipantau. Nah, yang paling bagus, yang tepat adalah sebagai manajer. Ketika kita menghadapi suatu masalah yang menimpa siswa, katakanlah contoh, siswa sering tidak berpakaian rapi, ya kita kadang spontan, cewer, ya kita ada hukum alam spontan. Tapi setidaknya
kita harus melakukan di samping hukuman yang spontan tadi, kita harus menindaklanjuti dengan hukuman yang semestinya yang lebih humanis, yaitu posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, posisi kontrol sebagai manajer ini dalam teori budaya positif pada modul 1.4 ini disebut dengan satu pendekatan yang disebut dengan segitiga restitusi. Kesimpulannya begini, segitiga restitusi itu ketika anak mengalami masalah, anaknya didekati, ya. Pertama dia distabilkan dulu identitasnya, kemudian divalidasi apa yang dia lakukan itu, diyakinkan bahwa yang dia lakukan itu menurut dia salah, melanggar nilai, harus betul-betul bisa menstabilkan emosi bahwa dia itu betul-betul melakukan kesalahan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya, maka ada hubungannya ini dengan keyakinan kelas. Sebagian sudah ada yang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu Bapak Ibu, nilai-nilai yang sudah tertanam di dalam diri siswa yang dibuat oleh mereka didampingi oleh wali kelas. Nah, apabila mereka sudah yakin, sadar terhadap nilai-nilai itu, keyakinan kelas itu, ketika ada suatu kesalahan, tinggal kembalikan. Bagaimana ini? Keyakinan ke kelas. Di samping itu kan di sekolah kita sudah ada sebetulnya ikrar dibacakan setiap hari Senin. Tapi ya gitu ya, ikrar, pelanggaran terus terjadi, kesalahan terus terjadi. Nah, ini mungkin bahan renungan buat kita semua. Bapak Ibu sadayana, mungkin selama ini kita menanganinya belum secara humanis. Nah, cara menangani secara humanis dia menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Nah, langkah-langkahnya seperti ini, Bapak Ibu. Langkah-langkahnya seperti itu. Ya, demikian. Yang penasaran, syukur, nanti saya share filenya dan akan guna bergabung menjadi program guru penggerak angkatan selanjutnya. Bapak Ibu, kalau meresapi yang materi-materi yang ada di program guru penggerak, jadi gimana ya? Kita itu harus banyak introspeksi di tugas kita sebagai guru selama ini. Karena kita juga sebagai manusia, kita tidak ada yang sempurna. Ya kita juga harus merefleksi diri kita. Bagaimana kita memberikan pelayanan kita kepada siswa selama ini. Dan demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan sekilas materi itu, ya kesimpulannya adalah Bapak Ibu, budaya positif itu adalah bagaimana membudayakan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan nilai-nilai positif yang ada. Kurikulum Merdeka tentu profil pelajar Pancasila. Nah, untuk menegakkan nilai-nilai itu, terkadang kita menghadapi suatu masalah. Siswa yang bermasalah, menindak siswa yang bermasalah, apakah sudah signifikan belum selama ini? Itu yang harus kita renungkan. Solusinya yaitu dengan menggunakan pendekatan sebagai manajer, menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelum saya tutup, silakan ada pertanyaan atau mungkin yang perlu diluruskan oleh kakak-kakak saya program penggerak. Silakan. Oh siap. Sebutkan nama Pak, dari mana Pak? Saya dari. Ya siap. Silakan Pak. Pertanyaannya atau saran dan lain sebagainya. Ini tadi sudah saya menyimak dari teori-teori segitiga restitusi dan tadi mulai hukuman ya dan sebagainya. Kebetulan ini sudah sekali, sudah 2 orang nih yang ikut menggerakkan ini. Iya. Yang saya tanyakan itu pertama membangun suatu budaya ya, untuk yang di dalamnya berisikan dengan budaya-budaya dengan nilai-nilai positif itu. Saya lihat tadi
pendekatannya dengan segitiga itu. Nah, yang saya rasakan di SMP Negeri yang pertama tentang dia validasi yang salah dan menyosialisasikan kondisi ya. Saya mau tanya ini kepada para penggerak. Yang pertama, metode pendekatannya mungkin harus ditambah lebih dari ini karena menghadapi kondisi kita. Yang kedua, bagaimana bikin programnya atau bagaimana agar progresnya itu nampak. Jangan sampai antara dihukum dengan restitusi sama-sama aja. Ya. Gitu ya. Baik. Ya, itulah dari saya. Terima kasih, Bapak. Mohon pencerahannya, penjelasannya. Iya, saya jawab dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab. Bapak Ibu, di dalam salah satu nilai guru penggerak, yaitu ada yang namanya berpihak pada murid. Ya, berpihak pada murid. Bahkan ada yang bahasa yang lebih ekstrim, menghamba pada murid. Ya, saya juga kurang setuju Pak. Kalau berpihak pada murid, ya setuju. Kalau pelayan murid mungkin. Ya. Nah, memang Bapak Ibu untuk melakukan pendekatan ini tidak cukup 1, 2, 3 kali proses ketika kita menghadapi masalah terhadap siswa. Bahkan kita harus mengunjungi orang tua, kita harus memantau kondisi lingkungan siswa dan lain sebagainya. Tapi inti dari segitiga restitusi adalah siswa itu diajak dari hati ke hati, dibangun kesadarannya terhadap nilai-nilai yang ada. Ini kan tidak mudah, tapi jika dipraktikkan dan banyak yang berhasil berdasarkan pengalaman guru penggerak yang sebelumnya, aksi nyata yang mereka lakukan. Dan ini tidak mutlak bisa seperti ini, bisa saja ditambah 4 segitiga, segi 4 restitusi boleh saja. Ini hanya salah satu pendekatan, tidak mutlak. Inti dari ini adalah bagaimana cara kita mendekati siswa, menyadarkan siswa yang melakukan pelanggaran, dibangun jiwanya akan kesadaran nilai-nilai tersebut. Dan itu betul-betul harus disentuh siswa itu, ya. Tapi saya juga menjadi bingung ketika kemarin dipanggil oleh Bu Rita ke kelas, ternyata hampir sekelas baru praktek itu KB, jadi ngalaman bawah. Nah, ketika menghadapi itu, mungkin kita secara kelembagaan harus ada refleksi juga, harus ada evaluasi juga. Nah, seperti itu. Kalau secara individu kita benar, tapi ketika menghadapi baru dah ambil kieu, kalau orang bingung ambil kudu di mana mimidiana, ya seperti itu. Tapi ya itulah realitas yang ada. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini pendekatan ini boleh dipraktekkan. Mari kita praktekkan ya. Kita saling share ya ilmu pengetahuan tentang bagaimana praktik yang baik ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah. Dan saya juga tidak mutlak harus berposisi sebagai manajer. Ya, bisa saja kita berposisi sebagai teman. Ya, hari dadakan lah yang itu yang kita lakukan selama ini. Posisinya berposisi sebagai penghukum. Dihukumlah dadakan. Oke, terus dihukum baru dipanggil. Apa sih? Lari. Besar. Gak apa-apa. Setelah itu boleh kita menggunakan pendekatan yang ini. Itu bahwa. Jadi sekali lagi, ya kita harus secara kelembagaan harus refleksi juga. Gak bisa hanya mengandalkan ini. Ini sementara kita secara kelembagaan juga belum tepat ya, nggak akan sinkron hari itu. Kita kaji di bawahnya, luka 2 maka tidak ada, cukup
Cukup ya? Iya, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Ya, sampai berjumpa di modul-modul berikutnya. Mungkin saya akan mendiseminasikan materi-materi yang lain. Terima kasih kepada Pak Wawan yang sudah menjadi penanya tunggal hari ini. Terima kasih. Allahumma biqila komitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak Ibu semua.